Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Bapak Aing. Ya. Selama ini ya ganti bupati, ganti gubernur nggak pernah ngefek sampai ke masyarakat kecil ya. Besar harapan kami dengan rencana kami mau mohon kepada Bapak Aing menerima audiensi. Kami akan mengundang para pelaku UKM. Jadi saya lagi menyebarkan undangan ke area golf ya. Insya Allah ini ada 50 lebih ya, 50 lebih dari ibu ya. Ini kayak ibu-ibu ini ya, ini Bapak Aing. Sama dulu Bapak Aing. Bapak Aing, ada di Mulyadi. Suami Aing namanya juga Dedi. Aing juga ada di. Ini yang sebagian kami undang ya untuk mengikuti kegiatan audiensinya. Ini pokoknya yang usaha kecil menengah itu saya undang ya. Dan untuk informasi materi atau mungkin ada usulan-usulan nanti bisa dilihat di ini ya, di Teliti Channel ya, kayak usahanya masyarakat seperti ini ya. Nah seperti ini kan perlu ada pembinaan, terus packaging yang bagus itu supaya dibantu oleh pemerintah ya. Kurang lebih ada 50 undangan yang sudah kami sebar ya ke pelaku UMKM yang ada di area golf ini. Semoga aja teman-teman mau kita ajak untuk berjuang agar UMKM ada peningkatan. Soalnya kita tahu Bapak Aing ini orangnya orang yang punya akal sehat, waras cerdas. Baru Bapak Aing ini ya, seorang gubernur yang punya ide-ide keren ya, jadi mendobrak pemerintahan selama ini yang terkesan tertutup ya. Jadi Bapak Aing ini dengan satu kebijakannya didasari out of the box. Jadi betul-betul mewadahi masyarakat yang punya inovasi, punya kreasi ya. Jadi tidak bertumpu pada adanya regulasi. Ya, jadi sepanjang ide usulan itu bagus, rasional, solusi solutif ya. Nah, itu yang diharapkan Pak Dedi ya. Tidak seperti yang selama ini terjadi, dikit-dikit di saat kita mengajukan satu kegiatan disibukkan dengan cantolannya kemana. Itulah yang menurut saya yang terhebat yang dianukan oleh Bapak Aing. Bisa mau wawancara sama tukang jamu ya, yang jualan jamu tradisional. Selamat pagi Mbak. Halo pagi Pak. Saya ada rencana ini Mbak ya. Kita audiensi lah ya ke Bapak Aing ya. Soalnya Bapak Aing ini kan orangnya kan betul-betul membedah birokrasi, terus memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat ya untuk berinovasi, berkreasi. Dan selama ini pemerintah itu nggak pernah membuka diri ya, atau nggak mau terbuka ya.
kaitannya dengan ide-ide gagasan. Nah, untuk Pak Dedi ini dengan out of the box, ya, berarti beliaunya sangat mengharap adanya ide-ide inovasi kreatif yang tentunya solutif ya tentang banyak hal. Ya. Kira-kira gimana untuk di saat nanti kita adakan seminar, berkenan hadir nggak? Insya Allah hadir Pak, buat Kang Dedi mah. Oh. Intinya bukan buat Mang Dedi ya. Jadi kami ingin menyemangati ya teman-teman UMKM. Nah, jadi gini, oh ya pakai aja Pak. Jadi intinya saya ingin Mbak ini menyemangati UMKM ya untuk bangkit ya. Untuk itu mari kita ajak ya teman-teman UMKM untuk kegiatan seminar ini. Ya Pak. Jadi permasalahan apa aja yang nanti Mbak harapkan ya terkait dengan usaha sampean. Oke. Kira-kira apa yang ingin sampean sampean mintakan kepada pemerintah terkait ini? Yang jelas mah support ya. Supportnya itu kan banyak hal Pak ya. Ya. Terkait bidang saya sendiri ya jamu ini seperti edukasi kepada masyarakat secara gratis di tempat umum gitu. Terus mungkin bisa di Bandung tuh dibikin festival ya setiap tahun gitu untuk jamu khususnya gitu untuk obat-obat tradisional gitu ya. Jadi ya semakin kita banyak mengenali ya semakin masyarakat juga aware untuk kesehatannya gitu dan ini kan investasi jangka panjang untuk diri kita masing-masing gitu. Good luck pokoknya. Insya Allah. Luar biasa ya. Jadi bahasa apa namanya? Kalau Pak Dedi ya insya Allah saya percaya mungkin dia juga sangat support gitu kalau ada yang seperti ini ya Pak ya. Dengan Mbak siapa ini saya lupa ini. Saya dengan Yulia. Mbak Yulia. Jadi apa yang disampaikan ke Mbak Yulia ini ya semoga ini tentang motivasi atau tentang edukasi ya atau tentang kesadaran minum jamu ini sesuatu yang kekinian ya. Betul dan itu harus diwariskan terus Pak. Harus diwariskan ya dan harus dimasyarakatkan. Betul. Ya. Jangan sampai nanti diklaim ya sama negara lain. Nggak lucu soalnya. Nggak lucu kalau begitu ya. Iya Pak. Soalnya memang ada beberapa yang kayak misalkan ya kayak Reok Ponorogo sampai batik sampai. Betul. Yang warisan budaya mah banyak banget gitu termasuk ini jangan sampai hilang. Ini termasuk warisan budaya makanya saya sangat respect dengan Mbak Yulia ini katanya dengan bisnisnya ini soalnya Pak Dedi ini kan orangnya juga memahami tentang adanya sebuah tradisi. Beliaunya ini pakar budayawan ya Pak ya. Pakar budayawan. Makanya kalau pakar budaya pasti sepakat dengan adanya ini daripada minum-minum yang mengandung alkohol atau nggak jelas. Tapi kalau ini kan clear ya. Pilihan sih, hidup itu pilihan. Jadi ya siapa yang mau investasi dari sekarang itu ya akan dia tuai nanti gitu. Investasi sehat ya. Jangan sampai menyesal ketika masih muda. Sekarang udah banyak yang gitu soalnya. Tapi mbaknya nih, Mbak Yulia ini kayak awet muda nih, padahal usianya udah 50-an ya. Saya ya mau lah Pak. Berapa sekarang Mbak Yulia usianya? Ya masih setara Gen Z lah. Iya enggak, milenial Pak saya. Nah ini Mbak ada pelanggan tercantik hari ini yang mendatangi. Bangga Ibu, silahkan. Ada beras kencur, kunyit asem. Ya semoga Mbak ya, Mbak mampu menyemangati teman-teman ya, atau mungkin Mbak punya komunitas ya terkait dengan UMKM ini ya. Kalau bisa, mari kita rame-rame kita hadir di kegiatan audiensi dengan Bapak Aing ya. Semoga permohonan saya untuk audiensi dengan Bapak Aing betul-betul Bapak Aing yang bisa meresponnya ya. Siap. Tidak dilempar ke dinas-dinas. Ya. Ya kan? Ya. Ya tolong didengarkan, Pak. Kali-kali pakai bahasa Inggris Pak Dedi, ngerti nggak? Help me. Oke, kapan-kapan boleh Pak. Kenapa? Kita dialog bahasa Inggris. Wih, yang bener aja. Bener Pak. I'm sure. You can speak English?
Yes, I Oh, can little bit. speak a little. Belajarlah, kita harus mendunia ya. Oh gitu, Meskipun keren. produknya lokal, tapi kita harus mengglobal. Wah ini kayaknya layak ini menjadi seorang mentor ya, atau seorang Influencer ya, Pak. edukasi ya, mengedukasi katanya dengan bagaimana berinvestasi sehat dengan minum jamu. Betul. Oke. Ya, kapan-kapan adakan edukasi gratis. Mungkin pengusaha pelaku usaha jamu semua dikumpulkan buat Kalau bisa ya, bagaimana kalau misalkan setiap kecamatan ya itu ada showcase ya, disitulah tempatnya pelaku-pelaku UMKM ya, utamanya jamu. ya salah satunya ini ya. Salah satunya ini. Tuh, boleh Nah, boleh itu. Kalau setiap ide yang kecamatan bagus. ada showcase ya, berarti ini kan keseriusan pemerintah untuk memperhatikan UMKM itu harus clear. Ya, jangan Pak Harto Pak Harto, siapa? Pak Prabowo. Oh. Aduh, no comment kalau itu. Support saja. Jangan sampai ya di saat Pak Prabowo ini mengendaki tidak ada rakyat miskin ya, kaitannya dengan UKM bangkit ya. Jadi jangan sampai yang bawah ini nggak respect. Maksudnya apa? Ya mulai gubernur, camat, kepala desa, makanya Ya, jangan cuma omon-omon ya, Pak ya. jangan cuma nomor-nomor ya. Semoga aja minimal setiap kecamatan ada satu showcase ya. Dinas-dinas yang ada di level kecamatan ada satu showcase ya, untuk menggerakkan UMKM. Boleh. Bisa di Dikasih kecamatan, uang, Pak ya. bisa di KUA ya, misalkan bisa di dinas pendidikan ya, itu ada showcase. Ya, di ruang publik lah. Di ruang-ruang publik, di puskesmas ya. Sehingga apa yang disampaikan Pak Prabowo Subianto itu betul-betul harus ditindaklanjuti, ya nggak? Iya, harus dong. Jangan nomor-nomor. Ya, bantulah rakyat itu kan juga sangat berpengaruh besar loh buat negara. Oh, betul itu. Nggak ada rakyat ya negara juga mau berdiri juga susah. Nanti kabur semua gimana? Ya, pokoknya intinya gini maju ya, terus Indonesia. kalau UMKM itu betul-betul dibangkitkan betul ya. Jadi gampangnya pelaku usaha UMKM ini sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya dolar naik, turun, apa segala macam, nggak ngefek. Kalau bisa kita bisa menghidupi diri sendiri deh. Oke. Jangan bergantung sama orang. Oke. Untuk kata-kata terakhir ya, untuk motivasi para pelaku UMKM smart. Oke, untuk semua pelaku UMKM di hari yang memang miris ini jangan patah semangat. Ya, insya Allah rezeki itu akan ada terus selama kita berusaha. Amin ya. Tetap semangat. Tetap semangat semua Indonesia. Oke. Terima kasih. Ini kami lagi wawancara dengan pelaku UMKM yang ada di area golf ya. Selama ini pemerintah nggak ada program yang sampai menyentuh ke rakyat kecil ya. Semoga aja dengan adanya audiensi yang kami rencanakan dengan Bapak Aing ini nanti bisa menyentuh rakyat kecil, sehingga pergantian gubernur betul-betul memberikan wajah baru untuk Jawa Barat khususnya. Saya ada rencana gini Mas ya, nanti saya akan mewujudkan satu RT ada satu outlet UMKM, setiap RW-nya ada YouTube channel. Ini harapan saya sebagai keseriusan ya dari pemerintah kaitannya dengan UMKM bangkit. Menurut saya ini apa? Di saat misalkan satu RT ada satu outlet misalkan. Bagus Pak. Jadi satu RT, satu outlet. Satu outlet UMKM. Terus satu RW-nya ada YouTube channel. Ya. Jadi masyarakat yang usaha apa saja ya itu bisa dipromosikan di YouTube yang ada di RW. Ya. Bagus Pak. Sehingga outlet yang ada di masing-masing RW itu ada produk apa aja, mau sayur matang, mau apa segala macam ada di situ. Iya. Asik nggak gitu? Asik Pak, bener. Asik ya? Bagus ya. Ya. Coba ke Bapak Aing kira-kira bagaimana pendapat sampean kepada Bapak Aing program saya ini? Ya untuk Bapak Aing bagus sih ini program untuk direalisasikan, terutama untuk UMKM biar lebih maju lagi. Biar lebih maju lagi. Biar lebih marketnya lebih banyak lagi gitu. Oke. Ya. Ya.
Oke Mas, terima kasih ya. Semoga Oke. laris manis. Ini Amin. produknya apa aja nih? Ini yang serba mini. Serba mini, ya. Ada onde mini, cireng mini, molen mini, 100-an semuanya. Murah meriah. Satu huap. 100-an guys ini guys ya. Jadi ode mini, molen mini sama Cireng mini. cireng mini. Iya. Digolep. Digolep ya. Oke. Oke, terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Ini kami lagi di area golf ini Bapak Aing ya. Ini anak-anak muda ini ya. Ini produknya Milidi ya. Wah ini sangat disukai oleh masyarakat ini, khususnya anak-anak kecil. Nah, ini terbukti nih. Nih, ini kan lagi laris manis ini ya. Ini saya mau ada rencana ini Mbak ya. Saya ingin ada program satu RT ada satu outlet UMKM ya. Jadi kalau sama dari desa mana? Cilemak sayuran. Oh ya. Ini contoh Pak ya, di desa saya itu ya kan ada 101 RT. Nah, berarti nanti ada 101 outlet ya. Nah, itu nanti sebagai pasar ya. Kesiapan pasar, misalkan Mbak mau naruh-naruh di setiap RT itu bisa. Ya kan? Nah, terus setiap RW ada channel YouTube. Ya. Tujuannya channel YouTube tadi di setiap RW tadi misalkan ada produk apa saja ya, itu nanti dipromosikan lewat channel YouTube-nya. Nah, kira-kira gimana responnya? Kenalan dulu dong. Sini Loh, berdua. Nama aku Tika. Nama ini Keke. oke, kenalan dulu. Namanya siapa? Namanya Tika. Kalau aku Keke. Namanya Keke ini. Aku Oh. Tika. Usaha ini sudah lama nggak digelutinnya? Udah. Nah, kira-kira ini selama ini yang Mbak lakukan kayak apa? Marketing lewat online Ya lewat online, Shopee, sama TikTok. sama TikTok. Ya. Ya, sama setiap minggunya ada di sini. Iya. Ya. Terus pendapat sampean kalau setiap RT ada outlet ya, jadi Mbak bisa bekerja dengan semua RT. Tadi menurut sampean peluangnya gimana? Senang aja sih. Asik nggak? Asik. Jadi setiap RT Mbak tinggal naruh-naruh aja. Ini per cupnya berapa? 10.000. 10.000. Iya, Jadi dari sananya 8.000. Dari sananya 8.000, dijualnya 10.000. oh sampean ini berarti sudah ini ya, sudah resellernya ya. Bukan ini. Yang bikin sih kakek sendiri, Hah? kakek sendiri. Oh, yang kakek bikin. sendiri. Cuman aku ngambil, pingin Oh. jualan, gitu, cari uang Setiap sendiri. terjual satu berarti untung 2.000. Iya, Gitu ya. iya, Makanya nanti kan bisa dikembangkan Pak ya, di saat misalkan sampean bisa memasarkan produk ini di setiap RT, pastinya kan pasarnya kan bisa lebih luas lagi, iya, mungkin dapat uangnya bisa lebih banyak lagi kan. iya. Kalau selama ini gimana kira-kira transaksi di online sama jualan offline? Kurang sih. Laris manis nggak? Alhamdulillah gitu aja. Alhamdulillah ya. Oke. Ya semoga ini kaitannya dengan apa aja nih? Mie biting ya. Iya. Apa aja sih Mbak ini Mbak? Coba sebutin. Ada Regina, balado, pedas, rumput laut, keju. Kalau yang manis, tiramisu, taro, coklat, sama green tea, strawberry, sama mie gepeng. Udah, Ini apa nih? mie gepeng. Oh, mie gap. Ini kayaknya inovasi sekali ya. Ini produk UMKM ini ya. Semoga produk-produk yang seperti ini nanti di saat pemerintah merespon ya, jadi bisa dibuatkan kemasan yang baik ya. Terus nanti pasarnya harus betul-betul disiapkan, pemerintah harus hadir. Makanya harapan saya dengan adanya satu RT satu outlet tadi itu merupakan kesiapan pasar ya, untuk pelaku UMKM ya, agar perluasan atau percepatan untuk marketnya itu terbangun dengan baik ya. Oke, terima kasih Mbak, semoga laris manis ya. Amin, makasih. Sama.